saya Atikah Nur Hidayati dari Sumedang. Kali ini saya akan mencoba mereview sebuah buku yang berjudul Inspiring Teaching. Buku ini sangat recommended, terutama untuk guru. Inspiring Teaching berisi tentang bagaimana mendidik penuh inspirasi. Penulis Taufik T atau Taufik Tea, saya kurang tahu cara membacanya. Penerbit Gema Insani, Jakarta 2009. Ini cetakan pertama. Buku ini terdapat beberapa bagian. Bagian pertama berkaitan tentang self-continuous improvement atau bagaimana upaya seorang guru untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Di sini akan dijelaskan bagaimana seorang guru harus menghadapi perubahan, karena perubahan itu merupakan alasan mengapa seorang guru harus senantiasa belajar sepanjang masa atau sepanjang hayat. Kemudian bagian kedua menjelaskan masalah atau kesulitan yang dihadapi guru setiap harinya. Bagian ketiga berkaitan tentang soft skill seorang guru. Soft skill di sini maksudnya adalah kompetensi yang dimiliki seorang guru dari dalam dirinya. Bagian keempat berkaitan dengan hard skill seorang guru atau kompetensi yang berasal dari luar diri seorang guru. Bagian kelima tentang bagaimana cara merangsang minat belajar dan menumbuhkan pengalaman belajar. Dan bagian terakhir berkaitan tentang bagaimana seorang guru bisa mempertahankan kesuksesannya dalam pengajaran. Hal yang menginspiratif dalam buku ini adalah di setiap awal pembahasan terdapat ayat-ayat Al-Quran dan artinya. Buku ini juga dilengkapi referensi dari hasil penelitian. Contohnya teori multiple intelligence yang mengatakan bahwa seseorang memiliki beragam kecerdasan dan bisa sukses dalam hidupnya, bahkan bila bisa mengasah salah satu kecerdasannya saja. Di bagian ketiga berkaitan dengan soft skill ada tentang personalisasi. Personalisasi di sini berkaitan juga dengan cara mendapatkan energi. Yang pertama, ada tipe orang yang introvert dan extrovert. Kemudian kita akan kenal juga perbedaan otak kiri dan otak kanan beserta fungsinya. Masih di bagian ketiga tentang soft skill, kita akan diperkenalkan tentang berbagai jenis kecerdasan. Yang pertama, jenis kecerdasan linguistik atau cerdas berbahasa. Yang kedua, matematis logis atau cerdas berlogik. Di bagian keempat, kita akan disajikan materi mengenai bagaimana cara menyiapkan materi, menyampaikan pelajaran, mengkondisikan kelas, dan mengelola kelompok. Semua itu akan disajikan dengan contoh-contoh bagaimana cara menyampaikan materi yang baik, terutama bagian apersepsi. Ya, di bagian kelima kita akan membaca tentang bagaimana caranya agar meraih sukses dalam pengajaran. Ada 3 poin. Yang pertama, amunisi belajar dengan mendayagunakan aset. Yang kedua, mediasi belajar dengan merangsang minat. Yang ketiga, deposit belajar dengan menumbuhkan pengalaman. Terakhir, poin yang ingin disampaikan oleh penulis adalah bagaimana agar bisa konsisten dalam pengajaran. Poin pentingnya adalah bagaimana caranya untuk bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik 1% setiap harinya. Demikian resensi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.